Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Scorpio. Nah, untuk para sahabat Scorpio kita akan melihat mengapa ya seseorang yang kamu lagi dekat dengan dia kadang sayang, kadang menghilang. Nah, jadi ini khusus buat para sahabat Scorpio yang mungkin merasakan hal yang sama ya, di mana orang yang lagi dekat dengan kamu saat ini terkadang sayang banget tapi terkadang kok menghilang ya. Nah, kita akan cari tahu penyebabnya ya. Dan sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah, jadi baiklah untuk para sahabat Scorpio ya, kita mulai untuk melihat ya penyebab seseorang ini ya. Mengapa dianya kadang sayang, kadang menghilang untuk para sahabat Scorpio ya. Mengapa dianya kadang sayang, kadang menghilang. Sekali lagi untuk para sahabat Scorpio. Mengapa dia kadang sayang, kadang menghilang. Oke. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu untuk melihat siapakah dia ya, siapakah dia di kartu pertama. Lalu kartu kedua dan kartu ketiga. Nah, jadi untuk para sahabat Scorpio bisa saja mungkin salah satu dari ini adalah seseorang yang lagi dekat sama kamu ya. Ciri-cirinya mungkin mirip dan sama dengan cerita hidup kamu ya. Nah, kita mulai dulu dari kartu pertama. Siapakah seseorang ini? Nah, di sini orang ini adalah seorang yang mungkin buat sebagian Scorpio dia adalah pasangan kamu ya. Maksudnya udah jadian ya, udah berkomitmen dan di sini bisa juga ada yang udah menikah ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa juga seseorang yang lagi dekat dengan kamu ya, dan mungkin kamu juga udah tahu kalau dia punya perasaan yang sama dengan kamu ya. Mungkin kamu juga udah merasakan perhatian dia, cara dia memperlakukan kamu juga udah menunjukkan kalau dia ini berniat untuk menjadikan hubungan dengan kamu menjadi hubungan yang serius ya. Mungkin saja belum berkomitmen, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kalian akan jadian ya. Jadi udah deket banget dimana kamu juga udah nyaman dengan orang ini. Dan seseorang ini juga seorang yang penuh semangat juang ya. Jadi dia adalah orang yang suka mencoba hal-hal baru dalam hidupnya ya. Terutama untuk hal yang menurut dia bisa membawa perkembangan ya. Nah, sesuatu yang menjadi tujuan dia ini akan selalu dia pegang sebagai prinsip untuk melangkah ya. Jadi orang ini juga seorang yang punya pegangan hidup ya, punya pilihan, dan dimana ketika dia udah memutuskan untuk memilih sesuatu hal, nah hal itulah yang akan menjadi fokus dia untuk melangkah ya. Jadi seseorang ini bisa dikatakan penuh penuh komitmen ya, penuh penuh prinsip orangnya ya, punya pegangan hidup yang kuat. Jadi dia bukan seorang yang terombang-ambing ya. Jadi ketika udah memutuskan untuk memilih sesuatu hal, nah dia akan benar-benar fokus ya. Dan dia juga seorang yang mungkin suka atau sering berpergian ke luar kota atau ke luar negeri ya. Bisa ini kaitannya di pekerjaan atau bisnis yang sedang dia jalani. Pastinya dia juga seorang yang mungkin sering berjarak dengan kamu ya, karena ada beberapa di sini yang sering ke luar kota atau sering ke luar negeri bahkan ya. Nah, jadi dia juga seorang pekerja keras, selalu memperjuangkan apapun yang udah dia fokuskan ya. Dan orang yang tidak menyerah ya. Dan kita akan melihat ya di balik perasaan yang dia berikan kepada kamu, mungkin perhatian, rasa sayangnya. Nah, sering kamu mungkin merasa dia sering menghilang tanpa kabar ya, bahkan sulit dihubungi dan tidak berkabar. Lalu di sini kita lihat mengapa dia menghilang ya. Nah, mengapa dianya menghilang?
Nah, di sini ada pun hal yang menjadi penyebab dia menghilang, ini karena dia ini sedang fokus dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan materi ya. Ada beberapa hal yang sedang dia fokuskan di sini ya, dan tujuannya hanya untuk mengumpulkan uang ya. Jadi bukan sesuatu hal negatif yang dia lakukan di belakang kamu yang menjadikan dia harus memprioritaskan hal ini dan menjadikan kamu kehilangan ya. Nah, tapi lebih ke mengejar materi ya. Jadi ini bisa tentang dia yang fokus ke pekerjaan dia yang fokus ke usaha dia, atau dia yang berusaha untuk memperjuangkan sesuatu hal yang sedang dia fokuskan yang ujung-ujungnya bisa memberikan penghasilan kepada dia ya. Jadi ya seperti yang kita lihat dia memang seorang yang pekerja keras ya, punya semangat juang yang besar, dan di sini dia sedang sibuk mengumpulkan materi ya. Jadi ini bagus sekali, bahkan positif ya. Dia bukan melakukan hal yang kurang baik, tapi ini sedang rajin-rajinnya, sedang giat-giatnya, dan sedang berusaha untuk mengejar dan mengumpulkan materi ya. Dan di sini mungkin dia tidak membicarakannya kepada kamu karena dia merasa ini adalah sesuatu hal yang wajar ya, di mana dia mencari uang, mengumpulkan materi, dan itu mungkin bagian dari pekerjaannya atau bagian dari bisnis atau usaha yang sedang dia lakukan ya, bagian dari perjuangan dia. Dan mungkin saja nanti jika sudah mendapatkan hasil dia akan memberitahu kamu mungkin ya. Nah, tapi di sini kamu yang sering merasa kehilangan atau mungkin merasa tidak nyaman ketika dia tanpa kabar, mungkin tidak ada salahnya kamu tanyakan kepada pasangan kamu ini secara langsung ya. Biar mungkin kedepannya tidak terjadi hal-hal yang ya merugikan hubungan, di mana sampai yang berpikiran yang tidak-tidak, atau mungkin ya komunikasi yang menjadi terhambat ya. Jadi tidak ada salahnya untuk ditanyakan secara langsung ya. Tapi di sini terlihat orang ini memang tidak melakukan hal yang kurang baik ya, bahkan dia sedang berusaha mengumpulkan materi ya, lagi rajin-rajinnya ya. Nah, lalu di kartu kedua di sini kita lihat siapakah ini orang yang lagi dekat sama kamu. Wow, orang ini juga seseorang yang suka banget mengumpulkan uang ya. Jadi dia rajin bekerja, rajin banget dalam hal yang berkaitan dengan pendapatan keuangan ya. Jadi bisa saja dia seseorang yang juga memang sibuk ya, dan kamu juga udah tahu kalau dia adalah orang yang suka bekerja ya, suka menghabiskan waktunya hanya untuk pekerjaannya ya, bisa itu bisnisnya atau hal yang sedang dia fokuskan yang bisa mendapatkan materi ya. Nah, di sini orang ini bukan hanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, tapi pikiran dia, tenaga dia, fokusnya dia. Nah, jadi ini mungkin kamu juga udah paham ya. Tapi ada kalanya juga mungkin kamu merasa dia sering menghilang ya. Nah, di sisi lain orang ini sebenarnya seseorang yang cukup setia ya. Bahkan dia adalah seorang yang seperti memegang komitmen ya. Jadi ketika dia udah memutuskan sesuatu hal, di sini dia benar-benar yang fokus dengan hal itu ya. Sama juga ketika dia udah memutuskan untuk menjadikan kamu sebagai pasangannya, di sini dia benar-benar yang fokus untuk bersama kamu yang menjaga hubungan, dan tidak berpikir untuk yang berpindah hati lagi ya. Nah, karena orang ini punya satu prinsip untuk fokus dengan apa yang udah dia pilih ya. Nah, tapi di sini walaupun mungkin kamu melihatnya fokus kepada kamu, tapi ada masanya dia menghilang ya. Dan ini yang membuat kamu curiga, bisa jadi kamu juga bertanya-tanya, dan kita akan lihat di sini ya. Apa penyebabnya pasangan kamu ini menghilang ya? Nah, kembali lagi tentang materi ya. Jadi dia ini menghilang bukan karena orang lain, pihak lain, atau mungkin dia yang udah bosen ingin meninggalkan kamu ya, tapi lagi-lagi tentang mengumpulkan materi ya. Tapi di sini terlihat ada sebuah hasil yang dia dapatkan juga ya. Secara keuangan mungkin pasangan kamu ini bukan orang yang kekurangan ya, bahkan bisa dikatakan cukup mapan ya. Dan untuk dia yang masih bekerja mungkin juga kedudukannya udah lumayan tinggi ya. Bahkan dia juga udah berpenghasilan yang lumayan besar ya, dan ada kemungkinan ini orang juga punya bisnis atau usaha sendiri ya. Dan di sisi lain saat ini mungkin beberapa sahabat Scorpio ada yang merasa pasangan kamu ini sering yang menghilang tanpa kabar, tidak bisa dihubungi. Nah, ini karena dia memang benar-benar sibuk dengan pekerjaan dia ya. Nah, walaupun sibuk, bahkan
sampai kehilangan hal-hal yang ingin dia lakukan, bisa itu hobi dia, kebersamaan dia dengan kamu, atau mungkin dia yang sebenarnya ingin melakukan beberapa hal yang udah lama dia impikan. Di sini juga terbatas waktunya ya, karena ya untuk mengejar materi atau mungkin pekerjaannya yang tidak bisa ditunda atau diberikan kepada orang lain tanggung jawabnya ya. Jadi ada sebuah bebannya atau sebuah tanggung jawab besar yang harus memang dia sendiri yang melakukannya ya, dan ini berhubungan dengan bisnis atau pekerjaan dia ya. Tapi secara materi di sini tidak berkekurangan ya, bahkan mungkin kamu yang punya hubungan dengan orang ini juga dimanjakan dengan materi juga ya. Apa yang kamu inginkan juga dipenuhi untuk yang berhubungan dengan materi ya. Nah, jadi inilah yang terjadi sebenarnya dan menjadi alasan dia sering menghilang ya, bukan karena hal lain tapi karena kesibukan dia, benar-benar waktu yang harus dia habiskan buat pekerjaannya. Dan untuk kartu selanjutnya ya, di sini siapakah orang yang berhubungan dengan para sahabat Scorpio ya. Nah, di sini bisa saja kamu lagi dekat dengan seseorang yang sedikit otoriter ya, dalam arti dia mendominasi di hubungan. Nah, mungkin saja dia juga seorang yang cukup tegas ya, cukup tegas, berani, dan juga memiliki sisi kepemimpinan yang sangat bagus ya. Nah, di samping dia yang suka mengatur-ngatur kamu, mungkin ada juga sebagian Scorpio di sini yang merasa nyaman dengan orang ini ya, bukan hanya nyaman tapi aman juga ya. Dimana mungkin karena kehadiran pasangan kamu ini di sisinya kamu, ada banyak hal-hal yang sangat membantu kamu ya, terutama untuk sebuah keputusan penting atau mungkin juga untuk sebuah pilihan yang kamu sendiri ragu kadang ya. Nah, jadi pasangan kamu ini seseorang yang bisa memimpin dengan baik ya, termasuk juga mengarahkan kamu ke hal-hal yang positif dan membuat hidup kamu juga jadi lebih baik ya. Nah, tapi di sini bisa jadi juga orang ini sedikit egois, dalam arti mungkin selalu ingin didengarkan ya. Nah, beberapa Scorpio di sini juga mungkin terkadang suka kesal ya, karena ya apa yang dia inginkan harus dipenuhi ya, sedangkan apa yang kamu inginkan belum tentu dia penuhi ya. Nah, tapi orang ini secara materi juga lumayan mapan ya, dalam arti dia tidak berkekurangan, bahkan ya lumayan udah cukup aman ya. Bahkan di sini jika dia adalah seorang yang masih bekerja, ini juga seorang yang jabatannya udah di level atas ya, bahkan udah memimpin banyak orang, dan ada kemungkinan besar dia juga punya usaha atau bisnis sendiri ya. Nah, seseorang ini bukan hanya tegas ya, tapi dia juga memiliki sisi kepemimpinan yang sangat besar ya, bahkan seperti dianggap sebagai seorang bijaksana oleh pihak-pihak lainnya ya, oleh lingkungan sekitarnya ya, karena dia punya keberanian bisa memutuskan sesuatu hal dengan adil dan juga penuh kebijaksanaan ya. Jadi sosok yang seperti dianggap sebagai panutan juga bisa ya. Nah, walaupun kamu merasa aman, merasa terlindungi, bahkan merasa disayangi, diperhatikan, tapi ada momen di mana kamu juga merasa dianya menghilang ya, mungkin tidak bisa dihubungi, bahkan kamu tidak mendapat kabar apapun dari dia ya. Nah, di sini kita lihat ya, mengapa kadang dia sayang, mengapa juga kadang dia menghilang ya, penyebabnya apa? Nah, di sini untuk beberapa sahabat Scorpio, di sini ada kemungkinan dia lagi fokus dengan sebuah tujuan baru ya. Tujuan baru ini bisa tentang pekerjaan baru yang akan dimulai atau sebuah target baru di pekerjaannya yang akan dia kejar ya di sini. Atau bisa juga ini tentang sebuah usaha baru yang akan mulai dia lakukan, yang akan diwujudkan atau mungkin sudah terwujud dan akan dikembangkan ya, seperti itu. Nah, tapi di sini juga ada kemungkinan dia sering menghilang karena kehadiran seseorang dengan usia sama atau mungkin jauh lebih muda dari dia ya. Dan di sini energinya feminim ya. Nah, mungkin saja buat sebagian yang udah menikah, ini bisa saja mungkin anak ya, anak yang menyita waktu dia lebih banyak, atau dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk eh, ini ya, bersama dengan menemani anak, atau mungkin menghabiskan waktunya melakukan sesuatu hal, dan bisa juga ini keluarga ya, keluarga dalam arti adik atau mungkin siapapun ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nih bisa juga seseorang yang memang hadir di hubungan kamu dan pasangan kamu ya, sebagai pihak ketiga ya. Nah, di sini untuk yang mungkin sudah menikah atau kamu yang juga merasa curiga dengan kehadiran orang ini, tidak ada salahnya kamu
mewaspadai hubungannya ya. Karena ada kemungkinan di sini seseorang ini juga seseorang yang punya ini ya, punya cara pandang yang mirip dengan pasangan kamu ya, sehingga ya bisa dikatakan mereka dekat juga karena banyak kesamaan dan banyak hal yang membuat mereka bisa kompak, bisa ya semakin dekat dan tidak menutup kemungkinan ini bisa mengarah ke hubungan yang membawa perasaan ke depannya ya. Jadi kudu waspada untuk yang mungkin juga udah tahu kalau pasangannya memiliki tanda-tanda punya kehadiran orang lain ya. Nah, tidak ada salahnya kamu mewaspadai hal ini ya, jangan sampai kehadiran orang ini bisa merusak hubungan kalian ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini bisa mungkin seorang teman lama atau seorang yang masih punya kerabat kekeluargaan atau bisa juga ini tentang hubungan di pekerjaan ya. Jadi mungkin seseorang yang hadir dan punya hubungan di pekerjaan juga bisa ya. Ada bisnis baru yang dilakukan bersama atau ada hubungan kerja di antara mereka juga bisa ya. Nah, tidak ada salahnya kamu bertanya secara langsung. Dan untuk para sahabat Scorpio, dengan siapapun kamu lagi dekat saat ini, semoga hubungan kalian bisa tetap langgeng dan bahagia terus ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.